Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan luas lahan gambut hampir 60% dari luas wilayahnya. Pengelolaan lahan gambut yang tidak menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan mengakibatkan lahan gambut terdegradasi dan mengubah fungsi jasa ekosistemnya. Pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Siak melalui program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA telah mendistribusikan 4.000 sertifikat tanah pada lahan ex-HGU kepada masyarakat di 10 desa. Dalam rangka inisiatif untuk mempercepat pengelolaan lahan TORA dengan pengelolaan berbasis model bisnis berkelanjutan dan budidaya paludikultur di lahan gambut. Paludikultur adalah budidaya tanaman yang tahan dalam kondisi genangan atau basah yang menghasilkan biomasa yang cukup secara kualitas maupun kuantitas tanpa berdampak negatif terhadap gambut. Budidaya paludikultur pada prinsipnya dilakukan dengan tetap mempertahankan kondisi hidrologi alami gambut. Budidaya paludikultur sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gambut. Winrock Internasional bersama pemerintah Kabupaten Siak dan dinas terkait serta private sector telah menjalin kolaborasi bersama dalam mengembangkan budidaya paludikultur berkelanjutan di lahan gambut melalui konsep pusat unggulan terintegrasi di 3 desa yang berkaitan dengan lahan TORA, yaitu Desa Bunsur, Lalang, dan Mengkapan. Kegiatan bertujuan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan teknis paludikultur pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Berikut ini tahap-tahap budidaya paludikultur di lahan gambut. Mengetahui kondisi awal biofisik lahan. Pengetahuan awal terkait biofisik lahan yang akan dibudidayakan petani sangat penting untuk memastikan perlakuan yang cocok untuk lahan gambut tersebut, baik terkait hidrologi atau sistem pengairan, kondisi fisik tanah gambut, dan kondisi awal vegetasi. Selain itu, gambaran awal sosial ekonomi dilakukan sebagai sandaran awal dalam mengukur seberapa jauh dampak sosial ekonomi usaha budidaya bagi masyarakat setempat. Pada tahap penyiapan, diusahakan dilakukan secara manual atau meminimalisir resiko terjadi penyibakan lapisan gambut yang akan mengakibatkan penurunan ketebalan lahan gambut atau subsidensi, serta menerapkan prinsip pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Dalam pemilihan komoditas paludikultur, harus dengan mempertimbangkan prinsip tanaman-tanaman yang tumbuh dalam kondisi alami gambut tanpa perlu pengeringan atau pemupukan berlebihan. Berikut ini beberapa jenis komoditas paludikultur yang coba dikembangkan di demonstrasi plot di Kampung Bunsur. Terdiri dari tanaman jangka panjang yang terdiri dari tanaman buah dan tanaman kehutanan seperti mahang, jelutung, geronggang, meranti, nangka, pinang, pulai sungkai, gelam, dan tanaman kayu putih. Selain itu, ada tanaman jangka pendek sebagai tanaman sela berupa tanaman hortikultura seperti labu madu, cabai merah, terong, timun, jagung, dan gambas. Pada tahap penyemaian dan penanaman di lahan gambut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, kondisi penyemaian harus menghindari kontak langsung dengan matahari, misalnya dengan dinaungi oleh paranet. Yang kedua, memperhatikan proses pemindahan dari polybag ke media tanam langsung agar pengakaran tidak rusak. Yang ketiga, pembuatan gulutan lebih tinggi dari genangan. Dan yang terakhir, sesuaikan kebutuhan pupuk dan obat hama.
Perawatan tingkat lanjut. Dalam fase ini perlu diperhatikan bentuk perlakuan bagi tanaman dan lahan, yaitu berupa pemberian hara tambahan dan obat pengendali hama dan penyakit. Pemupukan dilakukan berimbang dan menggunakan pestisida yang terkontrol, baik alami atau semi alami, harus diterapkan agar tidak mengganggu kondisi alami gambut. Sebagaimana rekomendasi untuk menggunakan metode polikultur, maka fase pemanenan dapat dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari subsidensi akibat aktivitas pemanenan yang berlebihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pemanenan diantaranya, membuat perencanaan panen secara periodik dan bergilir, dan meminimalisir penggunaan alat berat dalam pemanenan. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sisa serasah pemanenan salah satunya dapat dijadikan sebagai kompos. Selain itu, yang perlu diperhatikan setelah proses panen adalah rehabilitasi tanah gambut dan rehabilitasi hidrologi lahan bekas pemanenan. Dalam tahap ini perlu diperhatikan dua pendekatan penting untuk meningkatkan hasil dari panenan. Yang pertama, penambahan nilai melalui produk turunan baik industri rumahan atau skala menengah, misalnya dari tepung sagu basah ke tepung sagu kering hingga mie sagu. Yang kedua, perluasan pemasaran dengan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah atau pasar, serta memperkuat jejaring pasar. Melalui pelaksanaan penerapan sistem paludikultur ini, di mana kita mencoba mengintegrasikan antara penanaman tanaman hortikultura beserta tanaman hutan lainnya dengan tata kelola hidrologi lahan gambut yang lebih baik, harapannya adalah para petani dapat meningkatkan ekonominya sekaligus juga membantu dalam upaya pelestarian dan juga restorasi gambut.